Boris Spassky adalah salah satu pemain gambit raja terbaik di dunia. Sementara David Bronstein seorang Grandmaster Uni Soviet yang terkenal dengan permainan kreatif. Kita akan melihat pertunjukan yang sangat menarik dari kedua pemain ini. Setelah E4, E5, F4, gambit raja. Pion F dipukul, kuda F3, pion D5, pion E kali D. Hitam langsung mengembangkan gajah gelap, melindungi pion F4, dan berencana menempatkan kuda di E7. Di sini langkah populer yang sering dimainkan adalah D4, membuka akses gajah gelap menekan pion. Spassky memainkan kuda C3, kuda E7, pion D4, rokade, gajah D3, kuda D7, putih rokade, pion H6. Sebuah langkah yang akan disesali Bronstein karena melemahkan sayap rajanya. Di sini sebaiknya hitam melangkah kuda F6, membuka jalan bagi gajah terang, juga menekan pion D5, dan yang lebih utama menjaga pion H7. Pada posisi ini, Boris Spassky mengambil inisiatif dengan kuda E4, melepaskan penjagaan terhadap pion D5. Tetapi ini memberi konsekuensi bagi hitam setelah kuda kali pion. Putih memiliki kesempatan menempatkan dua pion di sentrum dengan pion usir kuda. Keberadaan dua pion ini menegaskan dominasi putih di sentrum. Bronstein lalu membawa kudanya ke E3. Gajah kali kuda, pion kali gajah, pion mengusir gajah, gajah E7, gajah C2. Langkah yang bagus dari Spassky memberi tempat bagi menteri di D3, mengincar petak H7. Benteng E8, sebuah langkah yang mengabaikan serangan putih di diagonal D3 H7. Sebaiknya hitam terlebih dahulu melakukan langkah profilaksis dengan pion F5. Permainan lanjut dengan menteri D3, shadowing terhadap petak H7, pion E2. Spassky lalu mengorbankan kuda di D6 demi melakukan skakmat di H7. Sebelum kita lanjut, kita akan membahas jawaban hitam selain dorong pion E2, yaitu kuda F8. Maka jawaban terbaik putih adalah benteng E1. Seluruh perwira putih siap bertempur. Kita kembali. Setelah Bronstein dorong pion E2 menyerang benteng, Spassky tidak memukul pion dengan menteri, tetapi kuda D6. Bronstein lalu menjaga petak H7 dengan kuda F8. Jika pion memukul benteng, promosi jadi menteri, tentu saja benteng kali menteri. Kuda F8, kuda kali pion sambil menyerang menteri, menteri D7, gajah B3 melakukan shadowing terhadap raja. Posisi raja hitam sangat tertekan. Oke, kita kembali. Di sini, Boris Spassky kembali mengorbankan kuda dengan memukul pion F7. Disusul pion kali benteng, promosi jadi menteri, tentu saja benteng kali menteri. Jika raja kali kuda, kuda G5, double skak, memaksa raja ke G8. Disusul gajah skak, raja H8, benteng kali kuda, benteng kali benteng, menteri H7, skak mat. Oke, hal ini tidak terjadi. Sebab Bronstein memilih gajah F5, menyerang menteri. Menteri kali gajah, menteri diadu, menteri F4,
Gajah F6 menutup akses menteri dan benteng di jalur F. Spassky lalu mendatangkan kuda yang lain menyerang menteri dan melindungi kuda F7. Menteri E7, gajah B3, gajah kali kuda, kuda kali gajah sambil skak, raja H7, menteri E4, skak. Di sini Bronstein menyerah, sebab dia melihat kelanjutan pion G6, benteng kali kuda, benteng kali benteng, menteri kali pion, skak, raja turun, menteri kali pion, skak, menteri menutup, kuda G6, skak mat. Atau di posisi ini pion tidak menutup, melainkan raja turun, benteng kali kuda, benteng kali benteng, kuda G6,